Itu kita nih yang ngerti ilmu hikmah itu hanyalah asbab atau menjadi sebab saja, sabab musababnya yang tentukan tentu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia beralih gitu Gus, seolah-olah nih biar rame dulu itu YouTube, dan itu diunsurkan dakwah. Ini dakwah macam apa seperti itu Gus? Mohon maaf dulu. Contoh Gus Oce tahu itu dobol. Kita tahu itu dobol. Nah, terus kita di sini diam saja, bodo amat lah dia yang melakukan gitu kan. Dan ada juga mengatakan, adalah kita mah santai-santai aja, dia yang ngelakuin, dia yang dapat dosa, padahal salah seperti itu. Kita nih contoh melihat satu kebatilan atau satu kemungkaran di depan mata kita, dan kita tahu itu sebuah kebatilan atau kemungkaran. Nah, terus kita diam gitu. Itu pun juga kita akan mendapatkan dosanya juga Gus. Jangan salah ya, pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah itu ada Gus, jangan salah. Walaupun kita nggak melakukan gitu Gus ya, tapi dengan diamnya kita tidak suarakan, kita tidak menyampaikan gitu bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah kebatilan gitu atau kemungkaran, itu nanti kita juga akan mendapatkan tanggung jawabnya juga, walaupun kita nggak ikutan double loh Gus. Walaupun kita juga artinya tahu itu double gitu kan, artinya kita juga pun nggak pernah nengok channel dia, tapi kita diam aja gitu. Nah, diamnya kita itu pun juga akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah gitu. Gitu loh Gus. Artinya gini, Gus Oce contohnya tahu itu double, tapi Gus Oce diam. Nah, akhirnya nanti suatu saat entah dari keluarga Gus Oce atau nanti dari kerabat Gus Oce ataupun nanti anak daripada teman-teman sahabat karibnya Gus Oce terus melakukan itu, Gus Oce akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, ataupun orang-orang yang di luar sana semakin ngikutin gitu. Nah, seenggak-enggaknya kita begini, ketika kita menyampaikan seperti ini Gus, urusan diterima dan nggak diterima itu urusan Allah, artinya kita ikhtiar gitu loh. Ikhtiar inilah yang kita sampaikan ini, seenggak-enggaknya gugur kewajiban kita dalam memberikan sebuah pengetahuan kepada orang-orang inilah tidak benar gitu. Dan sebagaimana Allah berfirman kan jelas tuh, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila telah datang yang hak, maka sirnalah yang batil, innal batila kana zahuqa, sesungguhnya yang batil pasti sirna. Nah, bagaimana cara kebatilan itu pasti sirna? Ya didatangin dulu yang hak. Ini udah janji Allah Gus. Apabila telah datang yang hak, maka sirnalah yang batil. Nah, kalau kita nggak pernah nyuarakan yang hak, kita tidak pernah menyampaikan yang benar, kalau kita tidak memberitahu kepada orang ini loh kebatilan, ini loh kemunkaran, jangan sampai, ini MPK sangat luar biasa. Nah, di situ yang kebatilan ini akan terus banyak Gus. Nah, kalau sudah banyak kebatilan terus orang-orang yang mengerti diam, maka nanti musibah bala yang akan turun gitu. Al bala ya bala itu menyeluruh. Apabila telah Allah turunkan bala dan musibahnya malapetakannya, bukan hanya yang melakukan, kita yang nggak melakukan aja juga pun akan kena efeknya gitu, dari bala yang telah Allah turunkan. Contoh seperti Allah turunkan tsunami ataupun gempa bumi ya, karena sebab-sebab orang, salah satu orang yang melakukan. Nah, kita juga pun kena efeknya gitu loh. Gitu loh. Tsunami datang nih, tsunami datang, gempa bumi datang, terus apalagi angin puting beliung datang, ya kan, tanda Allah murka kepada orang, artinya semakin banyak kebatilan kok orang-orang diam saja, akhirnya Allah turunkan tuh musibah, enggak, kita pun juga kena Gus dari efek tersebut gitu. Nah, makanya artinya menjadi pengkritik itu tidak lain tidak bukan untuk kita nanti bisa mengatakan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu di dunia sudah menyampaikan kebenaran. Ya, artinya saya tidak diam begitu saja ketika melihat kebatilan. Artinya gini, kita ini sebagai manusia, mau diterima ucapan kita nggak diterima itu masa bodoh, gitu loh. Mau disukai atau tidak disukai itu masa bodoh. Yang kita cari adalah ridho Allah, bukan ridho manusia.
Ketika kita mencari ridho manusia, mencari kesenang agar disenangi manusia, agar dicintai manusia, itu salah. Karena semakin kita dipuji, itu semakin ujiannya semakin besar. Ya, dan kita dipuji oleh manusia tidak akan menaiki diri kita, Gus. Tapi kita dihina sama orang nggak akan nurunin derajat kita, Gus. Karena yang menentukan tinggi derajat manusia dan rendahnya derajat manusia hanyalah Allah. Nih, Gus, sebentar, Gus. Ya, yang kasihan ini kan gini, Gus. Ya, maaf ya, Gus ya. Ya, dengan adanya doboler ini kan jadi ada pro dan kontra. Ya, pro dan kontra. Artinya gitu. Ketika kita tahu pedobolan ini bahwa ini tidak real ya, fakta gitu kan, bahwa ini adalah dobol-dobolan. Nah, yang saya kesian ini kan adalah orang-orang yang betul-betul mengerti ilmu hikmah, betul-betul loh, ya kan? Jadi ada reaksi juga nanti. Artinya gini, ketika kita mengkritik doboler, nanti kan orang kita nih yang awam ini akan mematok rata gitu, ataupun memukul rata bahwa yang seperti itu yang tidak tampil di YouTube, karena orang-orang yang hikmah, mengerti ilmu hikmah yang asli itu nggak akan mau tampil di YouTube, tidak akan mau tampil di YouTube. Kenapa? Alasannya karena contoh Gus Ocek nih memiliki ilmu hikmah, itu tidak akan mau tampil di sosial media. Kenapa alasannya? Suara saya jelas ya, Gus? Jelas, Bud. Kenapa alasannya? Karena alasannya satu, Gus. Karena kalau ada unsur kesombongan dalam ilmu hikmah, Gus, itu ilmu hikmah itu akan luntur. Nah, nanti yang saya khawatirkan, orang-orang yang betul-betul mengerti ilmu hikmah, beliau-beliau ini akan dianggap dobol gitu, Gus. Paham nggak? Karena ada tontonan-tontonan doboler seperti ini gitu. Nah, otomatis yang akan nanti bahayanya masyarakat tidak akan percaya lagi dengan ilmu hikmah gitu. Karena jangan kita pungkiri juga, Gus, ilmu hikmah itu ada, Gus. Ada. Dan tanda-tanda orang yang mengerti ilmu hikmah itu seperti apa? Dia tidak akan menampilkan kelebihannya di muka umum gitu. Contoh Gus Ocek datang ke saya nih, saya ngerti ilmu hikmah contohnya. Itu Gus Ocek akan tahu saya ini ngerti ilmu hikmah antara Gus Ocek dan saya gitu. Artinya seperti itu. Dan dia itu tidak akan menyombongkan diri, "Woi, gua nih ngerti ilmu hikmah." Enggak begitu. Karena kalau sumpama dia mengucapkan seperti itu, keilmuan dia akan luntur dengan sendirinya. Gitu. Akan luntur dengan sendirinya, karena sesuatu ilmu hikmah ini kan ilmu putih, Gus. Tidak bisa dikotori dengan ilmu-ilmu, artinya dengan tidak bisa dikotori walaupun setitik gitu, Gus. Ya, walaupun setitik. Contoh gini, Gus Ocek datang ke saya contohnya mengerti ilmu hikmah, ya kan? Nah, Gus Ocek mengiming-imingkan saya uang, bet tenang saja. Kalau Habib bisa begini, bisa menggolkan daripada urusan saya atau bisa menyembuhkan saya pasti kasih duit. Dan kalau orang yang mengerti ilmu hikmah sesungguhnya, Gus, ketika Gus Ocek ngomong seperti itu pasti dibantah. Kamu jangan menawar-nawarkan saya uang. Urusan ini serahkan kepada Allah. Kita ini cuman ikhtiar mendoakan. Seperti itu. Dan kalau dia mengatakan, "Oh, siap. Ya, siap. Saya terima. Ya. Saya akan buat Gus Ocek," contohnya gitu kan, naik pangkat atau memiliki harta atau sembuh dari iniannya, karena di hatinya ini udah bukan lagi Allah gitu. Karena orang hikmah ini begini, Gus. Dia ini setiap berbicara itu selalu keyakinan yang dia tanamkan di dalam dirinya dia. Contoh, Gus, insya Allah ketika Allah menghendaki, Gus Ocek bisa sembuh. Ya, yakin kepada Allah. Nah, jadi diajarkan agar yakin kepada Allah, Gus. Inilah orang-orang yang betul-betul mengerti ilmu hikmah gitu. Bukan yang artinya, nih, gua sakti, gua bisa. Enggak begitu, Gus. Karena setiap sesuatu itu Allah yang menentukan. Seperti contoh, dulu Siti Maryam setelah habis melahirkan, Gus Ocek pasti tahu lah istri Gus Ocek ketika melahirkan. Pun juga saya tahu, ya istri saya melahirkan itu tenaganya sama sekali itu
habis Gus, karena untuk dikeluarkan tenaganya ketika melahirkan anak kita. Nah, Siti Maryam di situ diperintahkan oleh Allah untuk menggerak-gerakkan pohon korma. Maka Allah katakan akan jatuh kurma tersebut. Nah, artinya di sini Gus, kita berdoa harus harus dengan ikhtiar. Kita berdoa harus dengan ikhtiar. Bisa saja saat itu Allah langsung saja menurunkan korma tersebut kepada Siti Maryam, tapi di situ Siti Maryam meminta kepada Allah dan Allah perintahkan kepada Siti Maryam untuk menggerak-gerakkan pohon korma tersebut. Maka akan jatuhlah kurma tersebut. Ternyata ketika digerak-gerakkan dengan tenaga seadanya, itu tanda ikhtiar beliau, akhirnya jatuhlah pohon korma. Gitu loh Gus. Artinya gini, ilmu hikmah ini itu diunsuri dengan doa Gus. Ya, ada unsur doa di situ. Kayak Gus minta doa sama saya doakan. Gus yakin kepada Allah, minta kepada Allah, terus sembuh. Itu kita nih yang ngerti ilmu hikmah itu hanyalah asbab atau menjadi sebab saja, sabab musababnya. Yang tentukan tentu Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan nggak ada unsur-unsur uang di situ Gus. Lain hal ketika Gus Oce sembuh, itu memberikan sebuah uang kepada saya, tanda hadiah, tanda bersyukur ya Gus Oce, itu beda Gus. Bukan saya meminta gitu loh Gus, ataupun Gus Oce menjanjikan kepada saya untuk memberikan uang sehingga saya tertarik dengan uangnya Gus Oce loh. Dan itu dipastikan ilmu hikmah itu akan luntur Gus. Gitu loh. Karena di sini keyakinannya kepada Allah, bukan kepada makhluk Gus. Gitu. Bukan kepada apapun gitu. Nah, yang lebih lucunya lagi Gus. Ketika salah satu doboler diwawancara oleh salah satu YouTuber, kenapa alasannya Idris gitu kan membuat channel YouTube ini, karena dulu kan ketika waktu itu kan libur dakwah ya, karena pandemik ini tidak bisa dipungkiri dakwah itu pun libur. Nah, dia mengatakan bahwa saat itu dia coba untuk di sosial media meneruskan dakwahnya, menyampaikan ilmu, ternyata kata dia yang nonton cuma 10 orang. Nah, terus akhirnya dia beralih gitu Gus, seolah-olah nih biar rame dulu itu YouTube, dan itu diunsurkan dakwah. Ini dakwah macam apa seperti itu Gus? Kalau dakwah ya duduk manis, buka kitab, sampaikan ilmu, sampaikan kebenaran, itu dakwah Gus. Ya kan, keluarkan hadis, sampaikan mutiara-mutiara hikmah, itu dakwah Gus. Tapi kalau ini ditarik dulu ke doboler agar penontonnya banyak, tujuannya katanya untuk dakwah. Ini dakwah macam apa Gus? Gitu loh. Ulama-ulama kita dakwah dari 1 orang, 2 orang sampai 3 orang. Ya kan, kita tahulah semua sejarah-sejarah ulama kita Gus. Termasuk Rasulullah. Iya. Rasulullah berdakwah itu nggak langsung jahar Gus. Sir, diam-diam dulu. Secara sembunyi-sembunyi dulu. Dari 1 orang, 2 orang yang masuk Islam. Akhirnya menjadi jahar-jahar itu terang-terangan. Semakin banyak pengikutnya Rasulullah. Itu bertahap Gus dalam medan dakwah itu. Jangan nanti dianggap begini. Ya udah, gua ngedobol dulu lah biar rame dulu penonton. Itu salah Gus. Salah. Kita ini pendakwah. Rasulullah tuh berdakwah, aku ini diutus oleh Allah bukan untuk membelah dada seseorang, tapi aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak seseorang. Diajarkan agama step by step, dengan sedikit demi sedikit, lama-lama banyak. Begitu Gus. Bukan lantaran dikit banget nih yang ngaji nih, dikit banget nih yang ngikutin gua, terus menghalalkan segala cara. Itu nggak boleh Gus. Ya. Kita harus mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita nih yang ngerti ilmu hikmah itu hanyalah asbab atau menjadi sebab saja, sabab musababnya. Yang tentukan tentu Allah Subhanahu wa taala. Terus akhirnya dia beralih gitu Gus. Seolah-olah nih biar rame dulu itu YouTube. Dan itu diunsurkan dakwah. Ini dakwah macam apa seperti